Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang prediksi krisis tahun 2023 mendapatkan reaksi dari JK. Ia menelepon Sri Mulyani dengan mengatakan jangan takut-takuti orang tahun depan kiamat. Pertanyaannya, ada apa? Mengapa JK sampai gerah? Apakah ada hubungannya dengan pilihan politiknya? Mari kita refleksikan. Halo masyarakat Nusantara Indonesia, jumpa lagi di Aksi dan Refleksi Channel. Aksi refleksi untuk menginspirasi. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya agar Anda bisa segera menonton informasi-informasi refleksi dari kami. Dalam banyak kesempatan, Sri Mulyani kerap mengingatkan akan resiko terjadinya krisis keuangan serta resesi global pada tahun 2023. Hal ini selaras dengan peringatan sejumlah lembaga internasional mulai dari Bank Dunia, World Bank, Dana Moneter Internasional, International Monetary Fund, hingga Bank Pembangunan Asia, Asian Development Bank. Ia mengatakan kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara ekstrim dan secara bersama-sama, maka dunia akan mengalami resesi pada tahun 2023. Ia mengingatkan bahwa krisis pupuk yang terjadi akibat perang Rusia dan Ukraina akan berdampak pada ketersediaan pangan dalam kurun waktu 8-12 bulan ke depan. Prediksi tersebut juga akan dialami Indonesia. Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh negara-negara G20, Bank Dunia, ADB, dan FAO. Sehingga Indonesia akan menuju 2023 dengan risiko tinggi terhadap masalah pangan. Terakhir, di bulan Oktober ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengingatkan ancaman resesi global tahun 2023. Tantangan-tantangan masyarakat dan ekonomi yang continuously di bawah tekanan dan shock ini bukan kaleng-kaleng. Ingat ya, bukan kaleng-kaleng. Istilahnya shocknya sangat besar dan memang kemudian jika APBN tidak tahan, APBN-nya akan jebol duluan, ekonomi akan ikut jebol. Lebih lanjut, ia menyampaikan APBN yang salah dalam tata kelolanya tidak hanya akan merugikan ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu krisis politik seperti yang terjadi saat ini di Sri Lanka dan Inggris. Catat ya, Inggris pun terdampak oleh krisis global ini. Di titik ini, Sri Mulyani memberikan peringatan yang sangat serius tentang tata kelola APBN. Bahkan ia mengingatkan bahwa kondisi yang semakin rumit menjadi luar biasa kompleks ini akan berlanjut pada tahun 2024. Jika Indonesia salah urus APBN, hantaman krisis pasti melanda. Sekali lagi, jika Indonesia salah mengurus APBN, hantaman krisis pasti melanda. Mengapa Sri Mulyani sampai mengucapkan ini berulang-ulang? Apa urgensinya? Apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat ketika seorang Menteri Keuangan sampai berulang-ulang mengingatkan akan ancaman resesi? Kita melihat Sri Mulyani mencoba menyampaikan agar masyarakat memiliki sense of crisis yang sama, berjaga-jaga terhadap ancaman ini. Di tingkat pemerintah baik pusat dan daerah diharapkan untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan baik pusat dan daerah. Sementara untuk masyarakat juga diharapkan lebih bijaksana dalam mengelola sumber daya atau resources yang dimiliki agar dapat mengantisipasi jika krisis melanda. Pesan ini jelas tersampaikan sangat eksplisit dari seorang Sri Mulyani. Apakah pesan kehati-hatian dalam mengelola APBN yang disampaikan oleh Sri Mulyani ini bernada pesimis? Tentu tidak. Di lain kesempatan, Sri Mulyani mengatakan ketika 2023 dunia akan kelam, Indonesia justru menjadi titik terang di saat kondisi dunia semakin memburuk. Senada dengan Sri Mulyani, Presiden Jokowi juga berulang-ulang mengucapkan kata kehati-hatian atas resiko ketidakpastian di tahun 2023. Dari pesannya, terlihat ia mengharapkan semua pihak bisa menahan diri dan bekerja bersama untuk menangkal ancaman krisis global ini.
Pada HUT sebuah partai, Presiden Jokowi memiliki pesan yang sangat menohok tentang kehati-hatian. Bukan hanya kehati-hatian dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kehati-hatian dalam memilih pemimpin untuk menjadi presiden di tahun 2024 nanti. Maka, mengapa JK yang jadi reaktif? Pesan kehati-hatian dalam mengelola APBN bisa menjadi senjata yang telak terhadap Anies. Kita tahu JK selalu diberitakan berada di belakang Anies selama ini. Mengapa serangan telak? Karena selama menjabat begitu banyak lelucon-lelucon aneh yang terjadi terhadap anggaran DKI Jakarta. Sebut saja kontroversi Aibon yang fantastis sebesar 82,8 miliar. Lalu dengan gampangnya ini disebut sebagai salah ketik. Lantas bagaimana dengan penggelembungan dana lainnya? Anggaran kertas 213 miliar, tinta printer 400 miliar, stabilo 3 miliar, penghapus 31 miliar, kalkulator 31 miliar, 5 orang influencer pariwisata DKI sebesar 5 miliar, anggaran sepsi tank sebesar 166 miliar, dan anggaran mengecat jalur sepeda mencapai 73 miliar. Selama masa pemerintahan Anies, kelebihan bayar di DKI sangat fantastis dan terjadi berulang-ulang dari tahun 2018 sampai ke tahun 2021. Wah. Ternyata sangat tipis loh perbedaan kata markup dan overpay. Jika hanya satu kali, tentu akan bisa menjadi alasan yang masuk akal bahwa ini kesalahan. Tetapi jika terjadi berulang-ulang sampai beberapa tahun, bukankah ini modus namanya? Kok bisa setingkat anggaran pemerintah daerah DKI Jakarta yang adalah ibu kota negara bisa ketemu alasan lelucon salah bayar atau salah ketik? Luar biasa. Dan jika kita mundur ke belakang, kesalahan penganggaran juga telah terjadi sejak ia menjadi Menteri Pendidikan. Tidak tanggung-tanggung loh, jumlahnya sangat fantastis, 23,3 triliun. Lantas bagaimana jika ia benar-benar menjadi presiden? Jika kita bongkar boroknya lebih jauh lagi, bagaimana dengan penyelenggaraan Formula E yang sampai saat ini masih menjadi polemik? Belum lagi pembangunan Tugu yang jelas-jelas tidak ada manfaatnya bagi rakyat Jakarta. Selesai dibangun, langsung dibongkar. Jadi, bagaimana kita menanggapi apa yang dilakukan oleh JK ini? Jika ini murni didorong oleh rasa kekhawatiran terhadap masyarakat yang cenderung menangkap pesan negatif dari Sri Mulyani, kita pantas mengucapkan terima kasih kepada JK yang mewakili masyarakat untuk mengingatkan pejabat publik harus menularkan optimisme kepada masyarakat. Tetapi, jika gerakan ini syarat bernuansa politik untuk melindungi salah satu calon presiden dukungannya, maaf Pak JK, masyarakat sudah cerdas untuk melihat rekam jejak tokoh mana yang benar, tokoh mana yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, tokoh mana yang bisa mengelola APBN dengan baik selama menjabat tanpa alasan-alasan lebih bayar yang jelas-jelas adalah alasan ngawur atau tanpa penggelembungan anggaran. Tokoh mana yang mendorong tegaknya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Tokoh mana yang bisa mewujudkan janji kampanyenya kepada masyarakat, serta tokoh mana yang bisa bekerja dan menunjukkan karya nyata
bukan hanya tokoh yang hanya sibuk merangkai kata. Hentikan praktek buruk dan busuk yang terkait dengan nilai-nilai yang merugikan masyarakat, korupsi, kolusi, nepotisme yang biasanya kalau kami sampaikan urusan minta komisi, ngatur proyek, jual beli jabatan, atau apapun sejenisnya yang dilakukan, hentikan. Saya sudah berkali-kali dan sudah menyampaikan, bahkan KPK sendiri pun sudah berkali-kali menyampaikan kepada kita, tapi masih ngeyel. Saya berharap betul jangan khianati rakyat dengan seperti ini. Jangan khianati. Salam cerdas buat Pak JK dan juga buat seluruh rakyat Indonesia.